Pada saat di pertengah perjalanan di tol Jagorawi itu bang, saya mendengar suara teriakan, ah! Saya noleh ke belakang, ke kanan, ke kiri, itu nggak ada apa-apa bang. Pada saat saya noleh lagi ke depan bang, jarak 5-6 meter sudah ada truk besar. Saya injak rem sudah nggak dapet, nabrak di situ saya. Serius lu bang? Nabrak. Pintu mobil itu agak susah dibuka bang. Karena pas saya lihat ke bawah itu, engsel pintu itu sudah berbelok ke dalam, nancep di lutut saya kanan. Nancep. Ya, jadi saya sama teman-teman itu mengadakan malam tahun baruan di bulan Desember. Mencari villanya tuh on the spot bang. Bicara ke penjaga villa itu, minta untuk istirahat dulu pak sebentar. Si Rizal ini ngomong, pada mau minum nggak kata dia. Ternyata si Rizal itu sudah membawa botol di mobilnya. 30 menit setelah minum itu bang, dia itu tiba-tiba bang, dia tuh nunjuk bangku yang ditutup kain itu ke dalam. Dia tuh nunjuk sambil ngomong kayak, itu ada mama tuh, dia lagi di itu kasihan katanya. Sama laki-laki yang sosoknya tuh tinggi, besar, hitam, berbulu. Di situ ya makin-makin lah bang, saya merasa kayak, wah kenapa sih kok apesnya di saya gitu. Andai semua nggak terjadi pada saat malam tahun baruan itu bang, saya nggak kecelakaan mungkin bapak saya nggak seperti itu, nggak sedih. Di situ ya makin-makin lah bang, saya merasa penyesalan saya tuh luar biasa bang. Kondisi saya masih cacat. Habis itu kehilangan ibu saya bang. Iya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Dan hari ini gue kedatangan narasumber yang menurut gue tadi udah sempet denger sedikit ya ceritanya. Yang dimana ceritanya ini menurut gue mengenaskan dan mungkin salah satu cerita yang epic juga. Dan ceritanya seperti apa langsung aja kita tanya. Udah ada narasumbernya namanya Rifki. Halo Ki, apa kabar Ki? Baik bang, alhamdulillah. Baik ya bang? Baik. Oke. 30 Desember 2020, Rifki mengalami satu tragedi yang masih membekas sampai saat ini. Betul ya? Betul. Apa yang terjadi? Memang di tanggal 30 Desember tahun 2020 itu bang, saya mengalami kecelakaan bang. Sampai sehingga kaki saya itu, saya mau tunjukin lukanya ke abang. Di yang sebelah sini tuh 11 jahitan bang, yang di sini tuh 9 jahitan. Dan di tangan saya 8 jahitan. Itu masih ngilu gak sih? Masih sampai sekarang. Masih? Masih. Berarti kecelakaannya parah ini ya? Parah bang. Saya... Oke. Saya juga mau nunjukin bang kondisi mobil saya pada saat saya kecelakaan bang. Ngeliat lukanya udah ngilu ya? Kendaraan ini. Ini sampai hancur kayak gini ya? Iya. Tapi untungnya lu selamat sih. Itu blok mesin udah kebelah bang. Menurut keterangan polisi waktu itu. Memang seharusnya kalau kata polisi, kejadian yang serupa di tol Jagorawi itu memang kebanyakan nggak selamat sih bang katanya dia. Dengan kondisi mobil yang seperti itu gitu. Terus menurut lu penyebab kecelakaan lu itu kenapa Ki? Memang sebelum saya kecelakaan itu bang, saya dari villa di daerah Cianjur. Jadi memang kecelakaan saya itu memang ada kaitannya dengan villa tersebut. Ada kaitannya? Ada kaitannya bang. Oke, nanti lu ceritain ya. Boleh. Lengkapnya ya. Oke, dan buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam sama seperti Rifki, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini guys. Oke, sekali lagi pasukan Lentar Malam yang penasaran sama penyebab kecelakaan Rifki, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri kita mulai.
Ya, jadi kejadian yang saya alami itu di tahun 2020. Di bulan November itu, saya sama teman-teman itu punya rencana untuk mengadakan malam tahun baruan di bulan Desember. Ya. Singkat waktu, di bulan Desember itu kita memutuskan untuk mencari villanya tuh on the spot, Bang. Kan memang seharusnya kita kalau berliburan itu kan mencari villa itu kan dari jauh-jauh hari. Di bulan Desember itu, pada saat kita memutuskan untuk mensurvei villa, karena saya ada kesibukan buka usaha kedai pada saat itu, saya memutuskan untuk menyusul. Oke. Jadi di tanggal 30 itu, saya dapat pesan di grup WhatsApp. Memang grup itu isinya ada teman saya 8 orang. Memang grup itu diperuntukkan untuk komunikasi di malam tahun baru tersebut. Di tanggal 30 siang itu, saya dapat notif bahwa teman-teman saya itu ingin berangkat di sore menuju villa tersebut. Ketika sore itu, saya dapat notifikasi lagi dari grup WA bahwa teman-teman saya sudah mulai jalan. Jam 10 malam itu, saya memutuskan untuk menyusul. Dari rumah, saya bawa kendaraan pribadi, nyetir sendiri ke sana. Saya sampai di villa itu sekitar jam 12 malam lewat. Sampai villa itu. Saya sampai, memang suasana villa itu tuh gelap, Bang. Dingin, awalnya tuh saya nyampe tuh dingin. Kerasa nggak nyaman lah di saya. Perasaan juga kayak ada yang nggak sreg gitu di saya ketika saya sampai. Pada saat saya turun, saya sudah ngelihat sudah ada teman saya, si Anton, si Rizal, Asep, Rifai, sama Wawan. Berapa tuh total? Total 6 orang Yang udah datang. yang udah datang. 7 termasuk saya. Ketika saya sampai, memang teman-teman saya itu sudah ngobrol dengan si bapak penjaga villa. Teman saya berbicara kepada saya, gimana villanya nih Ki? Kata dia. Cocok nggak? Lo lihat dulu deh sekeliling, kata dia. Akhirnya saya lihat ke sekeliling villa tersebut. Di samping ada kolam ikan. Di sebelah samping villa tersebut itu saya keliling. Pada saat saya keliling, Bang, saya nggak sengaja nendang mangkok kecil. Nendang mangkok kecil, ketika saya lihat itu, ada isinya telur sama beras. Karena itu gelap, perasaan saya juga nggak nyaman di villa tersebut itu. Saya memutuskan untuk cepat-cepat kembali ke bagian depan villa untuk ketemu teman saya. Iya. Ketika saya ke depan itu, saya nggak ngomong ke bapak penjaga villa itu kalau saya nendang mangkok gitu, karena saya nggak kepikiran lah itu. Akhirnya saya dan teman-teman saya meminta ke bapak penjaga villa untuk diantarkan ke bagian dalam untuk ngelihat bagian dalam villa tersebut. Villanya itu 2 lantai, Bang. Pada saat masuk itu ruang tamu. Jadi di ruang tamu itu, Bang, di tengah itu ada sofa panjang. Di sebelah kanan sofa panjang itu ada bangku 1, di sebelah kiri itu ada bangku 2 tapi ditutup kain. Warna apa? Jadi bangku 2 itu ditutup kain bening, di atas kain bening itu ditutup kain putih. Si Rizal ini nanya ke bapak penjaga villa, Bang, Pak, itu kenapa ditutup? Apa rusak atau kotor? Akhirnya bapak penjaga villa itu jawab, itu nggak boleh dipakai, Mas. Itu nggak rusak, nggak kotor. Memang saya dipesankan sama pemilik villa ini untuk jangan sampai dibuka. Termasuk saya, kata dia. Apalagi yang nyewa, Mas. Jadi diusahakan tolong jangan sampai digunakan. Akhirnya teman saya setuju, mengiyakan, oh iya Pak. Di lantai 1 itu, Bang, memang kita itu mencar. Ada yang melihat ke kamar 1, ada yang melihat ke kamar 2. Saya sendiri memutuskan untuk lihat lantai 2. Pada saat saya naik tangga, Bang, baru naik tangga, saya ngelihat sosok hitam, itu besar, Bang, berbulu, dan matanya itu yang kanan ketutup, yang kiri itu melek, Bang. Di situ saya kayak terpaku, Bang, nggak bisa gerak. Jadi ketika saya naik tangga, jadi tuh di atas tangga itu kan kayak ada balkon gitu, Bang, lantai 2. Posisinya tuh persis di depan pagar balkon itu. Jadi persis di depan saya terpaku, nggak bisa gerak. Akhirnya saya berusaha untuk paksa badan saya putar ke belakang, Bang. Saya ingin turun lagi ke bawah.
Pada saat saya turun itu bang, saya melihat si Dendi ini ternyata di teras sendirian. Di saat teman-teman saya yang lain itu lihat-lihat bagian dalam, dia sendirian di teras bang, di depan. Saya samperin dia, saya tanya, Den kenapa? Kok lu nggak mau ngeliat bagian dalam, lu kurang suka sama villanya? Biar kita cari lagi aja, karena salah satu dari kita kalau ada yang nggak suka itu, kita harus cari lagi. Si Dendi ngomong nggak apa-apa kok Ki, gue nggak apa-apa kata dia. Akhirnya saya masuk lagi ke dalam bang, saya bertanya kepada si Asep teman saya, itu si Dendi ada apa? Kok dia kayak kurang seneng gitu. Kita sampai villa ini kan untuk acara kita besok loh, tahun baruan gitu. Si Asep jawab, ya nggak tahu juga sih Ki, coba lu tanya lagi deh kata dia. Karena saya penasaran bang, akhirnya saya kembali ke Dendi, saya tanya lagi. Den lu serius nggak apa-apa, saya bilang. Sebenarnya gue takut kata si Dendi. Takut kenapa Den emang? Pas gue mau masuk ke ruang tamu itu kata dia, gue tuh ngeliat orang gede tinggi hitam di atas lantai 2 kata dia. Di situ saya diem bang, saya bengong karena apa yang saya lihat ternyata Dendi lihat juga. Dan apa yang dia sebutkan ciri-cirinya itu sama apa yang saya lihat. Akhirnya di situ saya mulai ngelihat gelagapan si Dendi, dia keringet dingin bang, kayak orang nggak nyaman lah, kayak orang sakit gitu. Akhirnya saya kembali ke dalam, saya bilang, udah pada selesai belum nih lihat-lihat villanya? Belum, ntar lantai 2 belum dilihat, kata teman saya si Rizal ini. Akhirnya si Rizal itu sama Asep itu dia naik lantai 2 bang, berdua. Dilihat. Sudah selesai, mereka turun lagi ke lantai 1. Akhirnya kita ngobrol lagi sama penjaga villa itu. Deal nih kita. Untuk oke Pak, jadi nih kita di villa ini untuk malam tahun baruan besok. Oh oke Mas. Setelah oke, kita kembali ke halaman depan, teras. Si Rizal ini bicara ke penjaga villa itu, minta untuk istirahat dulu Pak sebentar. Karena memang rumah kita ini jauh. Tolong diizinin kita istirahat di teras saja nggak apa-apa. Memang bapak penjaga villa itu mengizinkan bang. Dia bilang, boleh A. Yang penting jangan lama-lama. Kata bentar, kalau memang AA-nya udah pada mau pulang, tinggal panggil saya. Saya tinggal di bagian belakang villa. Singkat waktu, kita ngobrol lah di situ. Si Rizal ini ngomong, pada mau minum nggak kata dia. Alkohol bang. Iya. Pada mau minum nggak? Kayak gokil anak muda. Akhirnya karena di situ saya sama Dendi udah ngerasa nggak nyaman banget bang, udah rasa takut lah. Mereka tetap akhirnya, ayo minum deh, kata si Asep, Wawan, sama Anton dan lain-lain. Akhirnya saya pikir itu bang, si Rizal itu ngajak minum itu ingin beli, cari tempat yang jualan di situ. Ternyata si Rizal itu sudah membawa botol di mobilnya. Saya di situ kaget bang. Kok bisa-bisanya sih Rizal, saya bilang ke Rizal, kok bisa-bisanya sih Jal udah bawa, berarti lu udah rencana mau minum nih. Iya Ki, emang rencana gue udah mau minum, tapi nggak di sini, cuma karena ini suasananya enak menurut si Rizal, jadilah kita minum di situ. Jadi kita tuh duduk di teras bang, di teras bawah. Jadi terasnya itu ada bangku 2 yang nempel di jendela ruang tamu itu. Tapi di bagian depan itu ada tembok yang tingginya setengah badan. Jadi kita bisa duduk situ atau duduk di bawah itu, kita bisa senderan. Kita duduk itu melingkar bang. Nah pada saat duduk itu, minuman dibuka itu pada minum. 30 menit setelah minum itu bang. Jadi si Rizal ini duduk di yang tadi tembok setengah badan itu bang. Ketika dia nyender itu posisinya madep ke dalam, ke ruang tamu, lurus dengan pintu itu. Memang pintu villanya itu masih terbuka bang, belum ditutup sama penjaga villa, karena tahu kita masih ada di situ. Jadi si Rizal ini sudah mulai mabok ya bang, ya udah mulai nggak sadar lah, udah setengah sadar. Dia itu tiba-tiba bang, dia tuh nunjuk bangku yang ditutup kain itu ke dalam. Dia tuh ngomong, itu ada emak-emak tuh. Akhirnya saya sama si Dendi ini celingak-celinguk bang ke dalam. Kita berdua itu ngeliat. Mana nggak ada siapa-siapa, karena di villa itu nggak ada orang lain selain kita sama si penjaga villa itu bang. Iya. Jadi
si Rizal itu nunjuk lagi bang untuk yang kedua kali. Dia tuh nunjuk sambil ngomong kayak itu ada mama tuh, sambil nyeret gitu bang suaranya. Dia lagi itu kasihan katanya sama laki-laki yang sosoknya tuh tinggi, besar, hitam, berbulu, sambil nyeret gitu bang suaranya dia. Kira saya sama Dendi itu tatap-tatapan bang, suara terus kita udah keringat dingin, rasa takut kita tuh jadi nambah bang, makin nggak nyaman lah. Karena setelah dengar ucapan Rizal itu, saya sama Dendi itu makin takut bang, semakin nggak nyaman, semakin berkeringat. Padahal cuaca itu dingin di situ. Teman-teman saya yang lain tuh seperti Wawan itu, dia ketawain si Rizal. Emang kalau orang mabuk apa aja bisa dilihat kata dia. Mungkin tuh halusinasi lo aja kata si Wawan. Akhirnya itu pas saya ngeliat jam itu sekitar jam 2 pagi bang. Saya memutuskan untuk pulang duluan. Jadi jam 2 itu saya memutuskan untuk pulang duluan bang. Karena saya ngerasa karena rumah saya jauh, saya nyetir sendiri, akhirnya saya memutuskan pulang duluan. Saya pamit lah ke teman saya. Jal, Wan, Den, gue duluan ya. Si Dendi ini karena mungkin takutan bang ya. Dia ingin pulang bareng saya. Dia menawarkan diri untuk gue temenin ya, kata si Dendi. Dia pada sendirian di jalan, mending gue temenin biar ada temennya katanya. Tapi karena berhubung rumah saya sama si Dendi ini nggak searah bang, walaupun sama-sama Cibubur, nggak searah tuh agak jauh ya. Saya bilang ke Dendi, gak usah Den, gue sendiri aja. Masih sanggup kok gue nyetir sendiri pulang gitu. Lo bareng sama yang lain kan searah sih. Iya. Di situ saya ngeliat wajah Dendi ketika saya ngomong itu, dia kayak berat hati gitu bang dengan ucapan saya. Paham. Emang saya udahlah kayak si Dendi akhirnya, yaudah oke deh, gue bareng yang lain. Hati-hati ya di jalan Ki, kata si Dendi. Oh iya. Saya masuk mobil bang, saya mundurin mobil. Emang kalau di mobil itu kan kita nyalain AC bang. Yang seharusnya dingin bang, AC itu namanya di wilayah yang dingin juga. Benar. Itu terasa hangat saya bang di dalam mobil. Akhirnya saya nggak pedulikan itu, saya terus jalan. Selama perjalanan itu bang, dari villa itu, sepanjang perjalanan itu semakin panas bang di mobil tuh. Semakin panas. Saya berpikir apa karena saya pakai jaket. Saya menepi, saya buka jaket bang. Saya jalan lagi. Ternyata masih terasa panas bang sepanjang perjalanan. Singkat waktu sampailah saya di jalur puncak Bogor. Pas saya di jalur puncak itu saya ngerasa kayak ada yang nendang jok mobil saya dari bangku belakang. Cuma karena saya berpikiran positif, saya mikir karena karena saya ngantuk mungkin belum tidur dan efek capek. Akhirnya saya sampai tol Jagorawi bang. Di tol Jagorawi itu awalnya normal semua bang, normal. Jam 2:30 pagi di tol Jagorawi itu ya kosong tolnya. Walaupun ada kendaraan ya jaraknya jauh-jauh. Pada saat di pertengah perjalanan di tol Jagorawi itu bang, saya mendengar suara teriakan, teriak seperti orang marah, kesel. Saya kaget, karena di mobil itu saya nyetel musik bang. Nyetel musik itu saya lumayan besar lah suaranya, tapi lebih dominan suara teriakan itu. Akhirnya saya memutuskan untuk menoleh ke belakang bang, untuk mengecek suara apa sih. Saya noleh ke belakang, ke kanan, ke kiri, itu nggak ada apa-apa bang. Akhirnya saya noleh lagi ke depan. Pada saat saya noleh lagi ke depan bang, itu di depan mobil saya, jarak 5-6 meter sudah ada truk besar. Truk besar. Terus? Di situ saya sudah nggak bisa kontrol setir saya injak rem sudah nggak dapet, nabrak di situ saya. Serius lu bang? Nabrak. Sadar nggak sadar, saya ngerasakan kaki saya itu sakit banget bang. Pada saat itu sakit banget. Tangan saya juga saya ngerasa di tangan saya itu sakit. Sayup-sayup, saya dengar suara dari sebelah kiri bang. Harus bisa nafas. Itu diulang 3 kali.
di kuping sebelah kiri saya. Terus. Setengah sadar saya menoleh ke kiri. Saya ngelihat sosok perempuan. Dia memakai baju merah, rambutnya merah, kulitnya merah, tapi di dahinya itu bang ada benjolan seperti tanduk di dahi tengahnya. Dari situ saya akhirnya fokus untuk mengamati suara itu, harus bisa nafas itu. Saya mencoba untuk terus bisa nafas, bang. Pada saat itu saya berusaha untuk keluar dari mobil. Memang pintu mobil itu agak susah dibuka, bang. Karena pas saya lihat ke bawah itu, engsel pintu itu sudah berbelok ke dalam, nancep di lutut saya kanan. Nancep. Di situ saya paksa pintunya terbuka. Pintunya terbuka hanya sedikit, bang. Saya paksakan itu. Akhirnya saya paksakan, saya tarik kaki saya. Pada saat saya tarik, lutut saya itu sobek, bang. Di dua bagian lutut saya. Saya paksa saya keluar. Pada saat saya turun dari mobil itu keluar, saya rebahan di tol. Di aspal itu saya rebahan, bang. Tiduran. Saya melihat tangan saya juga sobek. Akhirnya saya mendengar suara bapak-bapak. Tidak lama setelah saya keluar dari mobil. Saya mendengar suara bapak-bapak itu berbicara kayak, jangan diangkat dulu. Kita tunggu polisi. Setelah saya dengar suara itu, pandangan saya itu gelap, bang. Pandangan kabur. Saya bangun-bangun itu saya kaget sudah ada di rumah sakit. Oh gila, kecelakaan gede dong ya. Ketika saya sadar di rumah sakit itu, orang pertama yang saya lihat itu suster, bang. Perawat di rumah sakit tersebut. Suster ini bicara ke saya mau menghubungi keluarga Mas ya. Boleh sus, tolong, jadi saya dimintain fingerprint HP, bang. Untuk membuka kunci untuk menghubungi keluarga saya pada saat itu. Dihubungi keluarga saya, sekitar jam 5:30 pagi itu keluarga saya akhirnya datang semua ke rumah sakit. Jadi pada saat saya sadar itu, bang, kaki saya itu sudah diperban. Sudah diperban. Saya pikir di situ sudah dilakukan tindakan operasi. Karena sudah diperban tuh rapat, bang. Ternyata sekitar jam 6 pagi itu, suster tuh datang lagi ke ruangan saya. Suster itu bilang, Mas, ini nggak bisa dilakukan tindakan operasi di sini. Karena memang lukanya cukup besar. Jadi jam 7 pagi itu ambulan datang, saya dirujuk ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat. Pada saat itu. Ketika saya sampai di rumah sakit tersebut, bang, saya masuk IGD itu, saya satu ruangan, ternyata yang isi ruangannya itu full pasien COVID. Pada saat itu. Emang di 2020 itu, 2021, itu sudah di 2021 ya, bang? Iya. Itu COVID lagi tinggi memang kasusnya. Bener. Jadi pas di IGD itu, saya tidur di ranjang IGD itu, perban saya dibuka, bang. Saya kaget ngeliat kaki saya sendiri, bang. Gimana tuh kondisinya? Jadi lutut saya itu, di sebelah kiri lutut itu, sudah terbuka lebar, panjang. Di bagian lutut depan juga sama, terbuka lebar, panjang. Jadi, ya kelihatan semualah isinya gitu. Di situ saya kaget. Akhirnya suster itu bicara ke saya. Karena memang di ruangan itu nggak boleh ada keluarga saya yang boleh masuk. Karena memang isinya pasien COVID semua. Akhirnya suster yang ada di situ nemani saya itu, dia bicara sama saya, bang. Mas, ini bisa dilakukan tindakan, harus dilakukan swab test dulu. Lama lagi tuh, iya. Karena dokter spesialis itu tidak mau melakukan tindakan apabila belum ada hasil tes. Akhirnya di situ ada dokter jaganya, bang. Dokter jaga itu datang ke saya, dia menawarkan ke saya, Mas setuju nggak kalau kakinya saya jahit manual dulu? Supaya mengurangi infeksi pada saat itu. Sambil menunggu kita melakukan hasil swab, lalu tindakan operasi di ruangan operasi. Saya setuju, karena memang sudah sakitnya itu luar biasa, bang. Pasti. Akhirnya saya setuju. Akhirnya kaki saya itu disiram, bang, sama alkohol. Iya. Disiram betadin. Nggak lama dokter jaga itu dia membawa
jarum yang lumayan besar sama benang bang. Akhirnya dijahit manual pada saat itu di ruangan IGD. Itu saya teriak minta ampun bang, karena memang sesakit itu bang. Iya, iya. Akhirnya di jam 4 sore saya dilakukan swab test bang, jam 4 sore. Lama tuh ya, dari pagi ya? Lama, lama. Sore baru swab test, oke. Karena memang pada saat itu antri bang swab test itu. Iya, iya. Akhirnya dokter jaganya bilang ke saya, Pak, kayaknya udah bisa nih kita melakukan swab test. Karena harus segera cepat-cepat dilakukan tindakan operasi. Karena memang setelah saya konsultasi dengan dokter spesialis, saya menjelaskan keadaan kaki Bapak, kalau memang udah lewat dari 4 hari, itu akan membusuk. Kalau infeksinya semakin membesar. Dan harus dilakukan amputasi. Gimana perasaan lo ketika dengar kayak gitu? Takut bang. Karena saya nggak bisa bayangin kehilangan satu kaki bang. Iya, iya. Pada saat dokter jaga bilang kita udah bisa melakukan swab test di sore hari itu bang, lega saya. Tapi nggak sepenuhnya lega bang, karena apabila itu hasilnya positif bang, tertunda lagi operasi saya. Iya, iya benar. Akhirnya di malam itu sekitar jam 9 itu hasilnya keluar. Alhamdulillahnya hasilnya itu negatif bang. Saya menginap semalam di ruangan IGD. Pagi harinya saya dilakukan tindakan operasi jam 7 pagi. Saya masuk ke ruang operasi, di situ sudah ada dokter spesialisnya dan beberapa perawat. Sampai ruang operasi itu saya disuntik bius. Jadi disuntik di bagian punggung, jadi bius setengah badan bang. Dari perut ke bawah itu sudah tidak bisa merasakan apa-apa. Di situ akhirnya dokter melakukan tindakan operasi kaki dan tangan saya. Waktu operasi itu saya dikasih tirai bang di tengah, jadi memang nggak boleh melihat proses operasi itu. Jadi setelah tindakan operasi itu bang, kaki saya itu dijahit. Jahitan pertama itu 11 jahitan, jahitan kedua itu 9 jahitan, dan di tangan saya 8 jahitan. Selesai itu sekitar jam 10 pagi. Dari jam? Dari jam setengah 8. Jadi saya masuk ruangan operasi itu jam 7, setengah 8 dilakukan operasi, jam 10 itu selesai. Oh, oke. Jadi saya langsung dipindahkan ke ruang rawat inap di lantai 4. Jadi di ruangan saya itu saya sendirian bang, nggak ada pasien lain. Jadi layout kamar rawat inap saya itu, pada saat masuk itu ada kasur di sebelah kiri bang. Di sebelah kanan kasur itu ada sofa panjang. Jadi di sebelah kiri kasur itu ada jendela yang langsung menghadap keluar. Pada saat saya masuk ke ruang rawat inap itu semua normal bang. Saya normal. Saya masih belum bisa merasakan kaki saya karena masih ada efek bius. Akhirnya saya memutuskan untuk tidur. Jam 8 malam bang, di hari pertama itu, saya kebangun bang. Pada saat saya kebangun, saya ngelihat sosok di depan jendela sebelah kiri kasur saya, sosok hitam, besar, tinggi, berbulu. Sama persis sama apa yang saya lihat waktu di villa. Wah, jadi ngikut ya. Di situ, karena saya takut bang, saya menutup wajah saya dengan selimut pada saat itu. Karena saking takutnya, saya nutup wajah saya dengan selimut sampai saya ketiduran. Di pagi harinya bang, sekitar jam 6 pagi saya bangun. Yang jagain saya itu Pak Robi. Dia karyawan bapak saya memang. Dia yang menjaga saya di situ sendirian. Di jam 6 pagi itu saya bangun, Pak Robi ini bilang ke saya, Mas malam kenapa? Mas tidur sambil teriak, mau pulang, mau pulang, mau pulang, nggak mau mati. Di situ saya teringat bang. Malam itu saya mimpi. Di mimpi saya itu bang, saya ada di lapangan, luas bang, lapangan itu luas. Dari belakang saya itu kedengeran suara langkah yang gede bang, yang besar. Itu berlari ke dekat saya bang. Pada saat saya nengok itu bang, sosok hitam tinggi besar itu mengejar saya. Akhirnya saya di mimpi itu saya lari bang. Tapi saya lari itu nggak ada ujungnya bang. Bener-bener nggak ada ujungnya. Di situ saya ngerasa dikejar seperti ingin Karena sosok itu mengejar saya itu, dia sambil berlari sambil tangannya
Dua-duanya ke depan bang, mengejar saya itu. Seperti ingin mencuri saya. Setelah jam 6 pagi itu saya dengar ucapannya Pak Robi itu seperti itu, saya teringat mimpi itu. Jam 11 siang saya minta pulang. Saya minta pulang. Ternyata tidak diperbolehkan pulang. 2 hari setelah kejadian itu bang, setelah saya melihat sosok itu, saya menelpon bapak saya. Karena saya di situ udah merasakan gelisah bang, cemas, ketakutan yang luar biasa. Saya nelpon ke bapak saya bahwa saya ingin pulang. Beberapa jam kemudian bapak saya sampai di rumah sakit, datang. Akhirnya bapak saya masuk, tiba-tiba bapak saya ngomong, udah yuk, boleh pulang. Udah papa urus, udah papa tanda tangan. Tapi apapun yang dirasakan setelah pulang dari rumah sakit, sudah bukan tanggung jawab rumah sakit. Karena memang keharusannya itu saya 7 hari bang, dirawat inap itu. Akhirnya saya pulang, singkat waktu saya sampailah di rumah. Memang kamar saya itu ada di lantai 2 bang. Tapi karena kondisi saya waktu itu nggak memungkinkan untuk naik turun, saya tidur di kamar bawah, lantai 1. Saya sampai rumah jam 4 sore. Saya tidur, jam 10 itu saya kebangun bang, jam 10 malam. Karena saya merasakan kaki saya itu kayak dibunturin ke tembok. Jadi kamar saya itu, layout kamar saya itu bang, ketika masuk itu langsung di depan itu tuh kasur. Kasur tempat saya tidur itu, di sebelah kasur itu tembok yang ada hordennya. Ada horden dan di atasnya tuh AC. Pada saat jam 10 malam saya itu kebangun bang, saya ngerasa kaki saya seperti dibenturkan ke tembok karena langsung merah bang, perbannya seperti keluar darah lagi. Di situ saya, wah luar biasa bang sakitnya bang. Saking sakitnya itu saya sudah nggak bisa teriak lagi bang. Ketika saya melihat kaki saya, di ekor mata saya ini bang, ada sosok hitam itu di depan pintu masuk kamar saya. Makin takut lagi saya bang. Sampai hilang rasa sakitnya bang. Ketutup sama rasa takut saya. Akhirnya saya buang muka bang ke arah jendela. Karena saya takut pada saat itu. 5 menit setelah saya menoleh itu, saya berusaha memberanikan diri untuk melihat lagi ke arah pintu. Dan itu sudah nggak ada, hilang. Saya tidur lagi akhirnya bang. Jam 11 itu, saya kebangun lagi. Karena saya ngerasa tuh kok dingin banget kamar bang pada saat itu. Dan horden itu bang, itu gerak. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Karena kalau terkena angin AC itu sangat nggak mungkin bang. Di situ saya udah makin nggak enak, saya makin was-was. Akhirnya saya teriak manggil adik saya. Saya teriak bang, sekencang-kencangnya saya teriak. Minta ditemani di kamar. 3 hari setelah kejadian itu, paginya itu jam 7 pagi, ibu saya membawa makanan bang. Untuk memberi saya sarapan pada saat itu. Saya disuapi sama ibu saya. Pada saat ibu saya menyuapi saya itu, ibu saya bertanya sama saya bang, kemarin ada teman kamu ya yang jenguk ke sini. Situ saya bingung bang, saya jawab, nggak ada mah, nggak ada yang datang, belum ada yang datang saya bilang. Enggak, mama tuh ngelihat ada orang tinggi banget, besar kata dia. Emang orangnya agak hitam kata ibu saya. Di situ saya makin takut bang. Di situ saya berpikir ternyata ibu saya pun melihat. Lihat, iya. Setelah 2 hari setelah ibu saya cerita, akhirnya besoknya itu pagi jam 8 itu saya waktunya kontrol ke rumah sakit. Saya diantar sama ibu saya ke rumah sakit untuk melakukan kontrol kaki. Saya memang melihat gelagat ibu saya itu setelah ibu saya bercerita melihat sosok itu bang. Dia seperti banyak merenung. Seperti orang kecapean, nggak ada semangat. Tapi di situ saya berpikir positif seperti kayaknya ibu saya kecapean aja deh. Saya nggak itu kan. Setelah pulang dari rumah sakit itu selesai kontrol itu bang, saya sampai rumah sekitar jam 5:30 sore. Malamnya itu memang pada saat itu pintu kamar saya nggak ditutup bang malam itu. Saya dengar adik saya itu kayak orang sedih bang. Saya panggil akhirnya adik saya. Kenapa? Saya bilang. Mama drop. Singkat waktu dibawa ke rumah sakit ibu saya oleh adik saya itu bang. Pas adik saya pulang itu saya tanya ke adik saya hasilnya gimana.
ternyata ibu saya divonis positif COVID-19 pada saat itu. Oke. Singkat waktu, beberapa hari setelah ibu saya ke rumah sakit itu, akhirnya bapak saya tuh bicara ke anak-anaknya yang ada di rumah, termasuk saya. Papa udah manggil ambulan, mau membawa mama ke rumah sakit. Karena di situ saya udah punya firasat kayak gak enak bang. Saya minta adik saya untuk bopong saya ke ruang tamu. Memang kondisi ibu saya itu yang dijelaskan oleh adik saya, karena saya kan nggak bisa kemana-mana bang ya, di kamar terus. Ibu saya itu memang beberapa hari itu dia sudah nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri, nafas sudah pendek lah bang nafasnya. Ketika saya dibopong adik saya ke ruang tamu itu bang, itu saya melihat sendiri ibu saya itu dari kamar jalan sendiri bang, masuk ke dalam ambulan. Hah? Tidak dipegangi bapak saya, tidak dipegangi siapa-siapa, itu jalan sendiri bang, seperti orang sehat, seger. Yang dimana itu bertolak belakang bang sama penjelasan sama apa yang dilihat adik saya hari-hari belakang itu. Iya. Memang saya melihat ibu saya jalan itu, waktu dia jalan itu bang, badannya tuh seger, tapi dia selalu nunduk. Sampai keluar rumah tuh dia nunduk jalannya bang. Sambil saya semangatin, mas semangat ya mah, cepat sembuh, pasti cepat sembuh saya bilang. Berangkatlah ambulan itu ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat juga. Yang nemani ibu saya itu bapak saya. Sekitar jam 7 pagi itu bapak saya pulang lagi bang sendiri ke rumah. Karena alasannya ingin ganti pakaian pada saat itu. Setelah bapak saya masuk ke kamar bang, jadi saya posisinya tuh pagi-pagi itu saya ada di depan ruang TV. Yang dimana kalau bapak saya mau ke kamar itu pasti lewat ruang TV dulu. Pada saat bapak saya di dalam kamar itu, saya dengar suara teriakan dari bapak saya bang. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Di situ saya diam bang. Saya nangis bang. Karena saya sudah kepikiran, ini pasti ibu saya bang yang meninggal bang. Ini pasti ibu saya. Bapak saya keluar kamar, dia nangis bang. Sambil teriak, mama udah nggak ada, kata dia. Jadi di situ, apa ya bang, perasaan saya campur aduk bang. Penyesalan saya tuh luar biasa bang. Kondisi saya masih cacat. Habis itu kehilangan ibu saya bang. Akhirnya bapak saya jam 8, setengah 8 itu dia langsung kembali lagi ke rumah sakit. Dan bapak saya tuh menelpon ke adik saya di rumah. Adik saya ngasih tahu ke saya kalau sudah diurus jenazah mama sama pihak rumah sakit. Saya ingin menyusul bang ke rumah sakit itu bang. Karena memang gak ada yang antar saya. Gak lama itu saudara saya datang bang. Saya bilang ke saudara saya, tolong anterin gua ya ke rumah sakit. Tapi si bibi di rumah ini dengar saya pengen ke rumah sakit, dia melarang saya. Karena tahu saya tidak boleh ikut sama bapak saya pada saat itu. Saya maksa, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit itu saya sudah nggak bisa ngeliat ibu saya bang. Sudah dilarang sama pihak rumah sakit. Akhirnya sore hari jam 5 itu ibu saya dibawa ke pemakaman di daerah Jakarta Selatan. Sampai pemakaman itu, ibu saya sampai itu nggak langsung dimakamin bang. Jadi antri, jenazah itu antri. Banyak yang meninggal ya? Bergiliran. Dan saya lihat dari jauh itu ternyata liang lahat ibu saya itu digalinya pakai alat berat bang. Bukan pakai tenaga manusia. Di situ saya makin sedih bang. Saya ngerasa seperti ibu saya kok diperlakukannya bukan seperti memperlakukan manusia bang. Jam 7 malam itu akhirnya ibu saya dimakamin bang. Jam 7 malam. Setelah selesai dimakamin itu, saya dan bapak saya, abang saya kembali ke rumah. Tiga hari setelah pemakaman itu bang, jadi kita melakukan tahlilan itu 7 hari berturut-turut setiap malam. Di malam ketiga itu datanglah teman-teman saya itu bang.
Si Rizal, Dendi, Asep, Wawan, Anton, mereka datang. Saya melihat mereka, saya tanya ke mereka, mau ngapain ke sini, saya bilang. Ya, gua mau turut berduka cita ya Ki, sambil mau jenguk elu. Di situ saya berpikir bang, dari kemarin kemana aja? Saya seperti nggak dianggap gitu bang. Dari awal mereka dapat kabar saya kecelakaan, masuk rumah sakit, sampai saya di rumah pun Nggak ada yang datang. nggak ada yang datang. Akhirnya saya ngomong ke mereka, enak liburan ya kemarin, saya bilang. Karena gue ngeliat di grup WhatsApp, jadi memang saya sempat melihat di grup WhatsApp itu mereka ngirim-ngirimin video acara mereka senang-senang. Jadi Bang, goblok. jadi Oke. enak ya liburan, dia bilang. Ya nggak gitu sih, kata dia. Kata si Rizal, nggak gitu kok. Cuma ya sayang kalau nggak dijadiin karena duit sudah masih sempat berbicara itu kepada saya bang. Akhirnya mereka duduk di teras depan acara tahlilan. Setelah acara tahlilan selesai itu, si Dendi nyamperin saya ke kamar bang. Si Dendi itu minta maaf ke saya. Maaf ya Ki, gue nggak sempat jenguk karena memang karena gue waktu tahun baru itu gue udah ngambil cuti, kata dia. Gue nggak bisa ngambil libur lagi. Di situ saya tanya ke Dendi, Den, lo masih inget nggak waktu kita survei malam tanggal 30 itu? Lo ngeliat sosok sama apa yang gue lihat? Iya, kenapa Ki? Kata si Dendi. Lo digangguin nggak sih? Saya bilang. Digangguin gimana ya? Kata Dendi. Ya lo ngeliat lagi nggak itu sosok? Saya bilang. Enggak sih. Tapi memang setelah acara malam tahun baruan itu dia sakit bang. Badan dia demam, meriang, lemes lah kata dia. Saya tanya, terus lu nggak masuk kerja dong? Enggak sih kata dia. Libur 2 hari gua sakit. Ya tapi untungnya yang lain sih ke rumah gua, jenguk gua kata dia. Di situ saya kecewa bang dengarnya bang. Makin goblok. Saya sempat mikir, saya ini ada salah apa sih? Sama anak-anak ya? Iya. Sampai itu seolah-olah saya nggak dianggap nggak ada bang. Iya. Ya ibaratnya si Dendi ini sakit meriang dijengukin, saya kecelakaan itu sama sekali sampai ibu saya meninggal pun mereka baru hadir ke rumah saya. Akhirnya saya bilang, Den, oke deh kalau gitu. Tapi ada yang mau satu lagi yang gue tanyain, Den. Saya bilang, waktu di acara malam tahun baruan itu di villa, lu ngerasa ada gangguan gak sih pada saat acara itu? Saya? Gangguan sih ada, kata si Dendi. Apa itu, Den? Gue pengen tahu deh. Karena memang gue akhir-akhir ini tuh gue diteror. Diteror gimana maksudnya Ki? Gue diteror sama sosok yang kita lihat berdua itu. Jadi waktu di villa itu bang, kata si Dendi itu jam 8 malam itu, sebelum jam malam tahun baru, anak-anak itu nurunin speaker bang dari mobil. Speaker, mic, segala macam. Jadi speaker itu kata Dendi itu mau dicas, dicolok lah. Tapi memang belum dinyalain bang, jadi hanya dicolok aja katanya. Setelah dicolok di ruang tamu itu kata dia, mereka pada di teras itu, mereka dengar suara speaker nyala bang. Seperti kayak suara gerumuk-gerumuk radio gitu bang, nyala sendiri. Akhirnya dimatiin sama si Asep, kata si Dendi. Itu dimatiin sama Asep Ki, kata dia. Dimatiin itu, dibalik lagi Asep ke depan, itu nyala lagi bang. Sama mic-nya itu nyala bang. Yang notabene mic itu kalau nyala tuh harus tombolnya harus kita katasin. Betul, digeser. Itu nyala bang, lampunya hijau, kata si Dendi. Akhirnya sama si Asep, speaker itu dicabut. Karena nggak mungkin kalau dicabut nyala lagi nih. Paling error kalau emang itu dicabut. Akhirnya jam 10 malam itu mereka mulai mempersiapkan acara bang. Seperti bakar-bakar. Tapi pada saat mau ngambil speaker itu bang, itu speaker sudah kecolok lagi. Kabelnya itu sudah, posisinya itu sudah tercolok lagi bang. Menurut cerita si Dendi ini. Di situ semua kaget. Kita semua kaget Ki di sana. Cuma karena nggak mau membuyarkan acara itu, kita cuekin lah hal itu. Sekitar jam 12 malam itu, setelah acara malam baruan selesai itu, mereka main petasan bang. Dendi cerita, ya si Rizal, si Wawan itu nyalain petasan jam 12:30 malam. Padahal gua itu udah bilang ke mereka, janganlah
nyalain petasan takutnya bikin gaduh. Suara dengan suara berisiknya petasan. Karena si Dendi di situ ngomong sama saya, memang dia sebenarnya sudah nggak mau ikut si Dendi itu bang, karena memang dipaksa untuk ikut, untuk meramaikan. Ya si Dendi itu akhirnya ikut. Jadi setelah nyalain petasan itu bang, si Dendi itu menjauh. Ketika si Rizal, Wawan, Asep, dan yang lain itu menyalakan petasan dekat kolam ikan, si Dendi itu menjauh bang. Dia duduk di teras sendiri. Pada saat teman-teman saya yang lain itu menyalakan petasan, si Dendi itu mendengar suara barang pada jatuh dari arah lantai 2 bang. Karena Dendi ketakutan itu, dia nggak berani untuk ngecek sendiri. Akhirnya dia lari lagi katanya ke area kolam ikan itu bang. Di pagi hari itu akhirnya mereka semua memutuskan untuk pulang. Sampai situ kata Dendi, gue di situ kepikiran lu Ki, kata si Dendi. Kayak kapan ya gue mau jenguk Rifki, kata dia. Di situ saya bilang ke Dendi, ya Den, makasih ya Den, udah cuma lu nih yang mau ngomong ke gue makasih banget udah punya teman kayak lu, saya bilang. Di hari selanjutnya, 2 hari setelah teman-teman saya itu datang melayat bang dan jenguk saya, di situ saya kepikiran bang. Saya telaah lagi, saya masih nggak terima gitu dengan saya kehilangan ibu saya. Ya pasti. Saya di situ sempat berpikir, kayaknya penyebab kematian ibu saya ini bukan hanya COVID. Bisa jadi ibu saya ini memikirkan saya pada saat saya kecelakaan, ditambah melihat sosok itu juga. Benar. Yang dimana di rumah saya itu nggak ada orang yang berbadan besar bang, itu nggak ada bang. Ditambah mungkin karena kecapean, imunnya pun jadi terserang oleh COVID-19. Benar, kepikiran segala macam ya. Di situ saya sempat terpukul bang ya, karena saya sempat berpikir ibu saya ini meninggal karena saya, karena ulah saya. Di situ saya menutup diri bang. Saya bisa dibilang hampir 1 tahun itu nggak main. Sampai 1 tahun? 1 tahun saya nggak main sama teman-teman saya bang. Saya menghabiskan 6 bulan di kasur untuk merecovery kaki saya selama 6 bulan. Sampai setahun lebih pun saya nggak main sama teman-teman saya itu bang. Benar-benar nggak keluar? Nggak keluar. Keluar pun nggak main lah ya? Nggak main. Saya nggak main sama sekali bang. Karena saya bahkan sampai detik ini pun saya masih sering kepikiran soal ibu saya bang. Apa sih yang lo sesali gitu? Ataukah memang ada yang belum lo lakuin sama nyokap gitu? Sehingga juga jadi tambah, hati lo tuh tambah dalam tanda kutip gak ikhlas gitu ya? Yang paling saya sesalin itu, kenapa sih pada saat tanggal 30 itu saya memutuskan untuk menolak gitu bang. Untuk ikut ke acara malam tahun baruan itu. Karena apa ya, kalau saya pikir itu kalau coba saya nggak ikut gitu, pasti nggak akan terjadi kecelakaan itu. Nggak akan terjadi juga ibu saya mungkin memikirkan saya segitu lelahnya bang mengurus saya. Masih sempat menyuapi saya. Pada saat saya disuapin juga ibu saya berkali-kali bilang, cepat sembuh ya nak, biar bisa cepat jalan lagi, kata ibu saya. Saya masih ingat bang, kalau ingat omongan itu tuh kayak, wah ini mah harusnya saya aja yang pada saat itu bang. Kenapa harus karena saya, ibu saya jadi kepikiran, akhirnya terserang penyakit bang. Di situ saya benar-benar ngerasa itu titik terendah saya bang. Makanya kenapa saya memutuskan untuk, saya nggak mau main lagi. Sampai 1 tahun lebih itu saya nggak main. Saya menghabiskan waktu itu di rumah aja bang. Saya belajar jalan lagi. Ya memang dibilang normal sih kaki saya ya normal bang, bisa jalan. Tapi memang menurut dokter itu saya sudah nggak bisa angkat beban lebih dari 15 kilo. Karena kan tumpuan tenaga itu ketika ngangkat beban itu berada di kaki semua. Ya dan alhamdulillahnya yang penting saya sudah bisa jalan dan sehat lagi bang. Gitu. Bokap gimana setelah kehilangan nyokap gitu dan ngelihat lo seperti itu juga? Bokap sih waktu itu yang kalau saya lihat dia tuh hampir 1 minggu itu nggak nafsu makan bang. Pernah sih dimasakin sama bibi di rumah, sampai akhirnya dia ngomong nggak cocok makanannya karena memang sudah sehari-harinya dimasaki sama ibu saya. Dia seminggu itu mungkin bisa dibilang hampir sebulan bang, makan itu dia beli terus.
Karena saking nggak mau makan-makan di rumah kata dia. Karena keringat sama ibu saya. Dia sempat, ya bapak saya sempat menyendiri bang, memang di ruang tamu itu sempat nangis. Depresi juga ya. Depresi, kepikiran ibu saya, kepikiran saya juga. Di situ ya makin-makin lah bang, saya merasa kayak, wah kenapa sih kok apesnya di saya gitu. Andai semua nggak terjadi pada saat malam tahun baruan itu bang, saya nggak kecelakaan, mungkin bapak saya nggak seperti itu, nggak sedih, ibu saya pun masih ada. Jadi ya itu bang, yang bikin saya ngerasa, wah hidup itu memang harus yang benar bang, harus yang kita tuh harus merawat diri. Iya. Kita harus berhati-hati mau dimanapun itu bang. Betul. Itu sih intinya bang. Tapi sampai saat ini gangguannya masih ada gak sih? Setelah itu sampai saat ini masih ada bang. Masih ada? Masih ada. Tapi memang makin kesini tuh saya sudah tidak peduli bang. Sampai saya waktu itu terakhir gangguan itu memang saya ngomong dalam hati bang, saya mikir kayak terserah lah mau kayak gimana, terserah saya bilang. Jadi saya udah sampai di titik dimana ya udah terserah mau kayak gimana. Yang penting saya menjalani hidup saya sebaik-baiknya saya, menjalani hari-hari saya bagaimana aktivitas saya yang seharusnya bang, kayak gitu. Kalau menurut lo lagi ya, ini kita coba dalemin lagi ya dari kisah lo, Ki. Apa yang membuat fatal yang terjadi sama lo? Apakah lo menendang mangkuk itu atau lo minum di sana? Memang mungkin sebabnya itu bang, faktor utamanya itu mungkin karena saya menendang mangkok itu. Yang kedua itu memang pada saat saya bertanya ke Dendi itu waktu itu, memang villa tersebut itu bang dulunya itu panti jompo. Di tahun 2011 itu villa itu tuh dulunya bukan villa bang, tapi panti jompo. Oke. Di 2013 itu berubah menjadi villa. Berarti lo udah sempet nyari tahu, Ki, tentang villa itu atau dikasih tahu? Saya dikasih tahu. Oke. Sama si Dendi. Oh, dikasih tahu sama Dendi. Dikasih tahu sama si Dendi. Terus ada info apa lagi? Entah, mungkin ada yang pernah buka sofanya atau gimana? Oh iya bang. Jadi pada saat malam tahun baru itu Dendi itu bicara sama saya. Memang si Rizal ini kan memang paling bandel lah bang. Si Rizal ini dia penasaran. Dia ngomong ke anak-anak itu, gue penasaran sih. Sofanya kayak apa sih yang ditutup? Bangkunya kayak apa sih? Segitu mahalnya kan sampai ditutup, sampai kita nggak boleh pakai kan, kita nyewa menurut si Rizal. Memang kata si Dendi itu si Rizal sempat membuka plastiknya itu setengah bangku bang. Jadi dari total bangkunya itu 2 itu dia dibuka sampai satu bangku itu kebuka. Dan situ si Rizal itu nyeletuk, orang bangkunya biasa aja kok, bukan bangku yang gimana-gimana kok, berlebihan ya sampai ditutupin kata si Rizal. Akhirnya ditutup lagi sama Rizal bang. Mungkin itu salah satu faktor yang bikin gangguan-gangguan yang mereka rasakan pada saat malam tahun baruan di villa itu bang. Oh iya. Mungkin itu salah satunya. Oh sempet dibuka tuh Dibuka ya? sama si Rizal. Kacau. Itu Rizal juga yang tadi nunjuk ya? Iya. Iya kan ya? Dia juga yang bawa botol minuman. Wah kacau emang. Jadi mungkin apa yang dilihat oleh Rizal pada saat dia minum mabuk itu bang, mungkin yang dilihat mama itu, saya telah lagi mungkin yang dia maksud itu nenek-nenek bang. Karena kalau kita lihat dulunya itu panti jompo, ada kemungkinan itu. Yang kedua, kegaduhan yang dibuat oleh teman-teman saya mungkin bang. Pada saat survei itu teman-teman saya minum, yang seharusnya di tempat yang baru kita datangin itu nggak seharusnya seperti itu bang. Betul. Perilaku kita itu. Cuma mungkin karena memang naasnya ke saya. Tapi di situ saya juga berpikir bang, kenapa nggak ke Dendi? Karena kan Dendi juga melihat sosok tersebut, bukan saya aja gitu. Tapi mungkin saya coba menerima keadaan, mungkin memang sudah hari apesnya saya bang pada saat itu. Jadi ya akhirnya saya nerima semuanya lah. Hari apes tuh ya, nggak ada yang tahu ya. Iya. Gila banget. Gila. Kalau di rumah ada yang pernah ngeliat juga gak sosok hitam itu ya, selain ibu? Nggak ada bang, cuma ibu saya saja. Ibu sama Rifki aja? Iya.
Cuma saya sama ibu aja yang lihat itu. Nah, ini nih Ki, masih main sama teman-teman? Sampai saat ini saya main hanya sama Dendi, Bang. Yang di bawah siapa? Itu si Anto, teman-teman kantor saya. Oh, bukan Dendi, bukan. Bukan, Oh, bukan ya? bukan. Bukan ada Si Dendi. Dendi. Yang lain udah. Yang lain saya udah nggak mau main sama mereka, Bang. Walaupun saya main sama Dendi itu suka ada mereka memang. Tapi saya ketika ada mereka itu saya memutuskan untuk pulang duluan. Saya nggak mau berlama-lama main dengan mereka gitu. Karena saya udah ngerasa dibuang itu, Bang. Jadi kecewanya itu masih sampai sekarang, Bang. Sampai sekarang masih kerasa sama saya gitu. Dari teman-teman nggak ada yang apa ya, kayak merasa tersindir gitu atau gimana? Pernah datengin ke lu untuk ngobrol segala macam? Nggak ada sih, Bang. Nggak ada ya? Jadi kayak mereka tuh kayak nggak peduli mau ada saya nggak ada saya tuh kayak nggak peduli gitu. Rada toksik juga ya berarti ya? Ya, itu yang saya rasakan memang, Bang. Iya, iya, iya. Tapi memang eh gini Ki, nggak apa-apa juga ketika lu memilih untuk meninggalkan orang-orang yang toksik gitu ya. Karena pasti ada apa ya, manfaatnya kok. Gue pernah mengalami hal itu soalnya. Dan ya ibaratnya pasti ada sesuatu yang baik ketika kita meninggalkan sesuatu atau teman atau apapun yang toksik lah. Yang bikin kita ngeganjel atau segala macam. Nggak apa-apa juga sih. Ya tapi memang saya jauh lebih lega ya, Bang. Iya, pasti. Nggak main sama mereka lagi tuh saya sudah nggak lega walaupun rasa kecewa itu masih ada. Tapi saya leganya itu alhamdulillah saya kehilangan teman seperti mereka gitu. Iya, iya. Bener-bener ya udahlah, mereka nggak butuh saya pun saya juga nggak butuh mereka gitu. Ya alhamdulillahnya di situ sih, Bang, saya lebih baik kehilangan teman yang kayak mereka, Bang. Iya, iya. Lebih baik seperti itu. Dan lu pun udah dikasih unjuk nih sifat asli mereka gitu ya. Gila banget sih. Dan kita sama-sama berdoa semoga almarhumah ibunya Rifki tenang. Amin. Mungkin Semoga. ada sesuatu yang mau lu sampein juga gitu. Atau lu mau ceritain boleh banget Ki. Mengenai ibu atau gimana? Ya, kalau ibu saya bisa dengar, Bang, sekarang saya mau bilang ke ibu saya mau minta maaf karena kesalahan saya, Bang, yang mungkin bikin jadi beban ke ibu saya waktu ibu saya hidup. Semoga ibu saya juga dengar kalau saya tuh nyesel senyesal-nyeselnya, Bang, atas perbuatan saya yang pada saat itu keluar rumah sampai pagi, nggak terlalu peduli sama diri sendiri. Semoga mama di sana juga udah tenang lah, Bang. Amin. Udah Amin. nggak perlu mikirin apa-apa lagi. Amin. Ya, terima kasih juga mungkin ke ibu saya karena udah ngelahirin saya juga, Bang. Iya. Gitu. Oke. Ki, thank you banget ya udah sharing Sama-sama, Bang. kisahnya yang benar-benar banyak banget pelajaran dari ceritanya Rifki. Teman-teman jaga komentar ya di kolom komentar ya. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Jamal dari Lentera Malam dan Rifki izin pamit.